Record. Oke. Nah, kakak bisa sambil record juga kalau ini. Tapi udah ku record di sini sih. Oke, Oke. Kak. Oke, kita bahan 56 ya, Kak. Betul. Di 56. Bahan 56. Oke. eh kita buka dulu dari Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Intinya ini kisah tentang Yusuf di dalam penjara. Dan dia ketemu sama dua orang. Satu juru minum raja dan satu lagi juru roti. Lalu, eh oh iya, sorry. Saya buatnya di sini untuk kelas remaja ya, bahannya tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba sambil elaborasi yang kelas besar ya, Kak. Kelas besarnya tetap setia di jalan kebenaran, itu pokok cerita. Lalu tujuan ceritanya itu anak-anak setia di jalan kebenaran sekalipun menghadapi situasi yang buruk atau tidak adil. Jadi ini menjadi satu apa ya, kayak respon mereka waktu mereka punya konteks hidup yang buruk atau ada penderitaan. Nah, penerapannya Yusuf menjalani tahanan penjara bukan karena melakukan kejahatan, sebaliknya karena lakukan kebenaran. Meskipun di penjara bertahun-tahun, Yusuf tidak menyerah, malah semakin buat dia dekat sama Tuhan. Itulah yang membuat dia semakin berhikmat dan semakin bijaksana. Saat temannya bersedih, Yusuf menghibur, dan kesetiaan menjalin kehidupan bersama Tuhan ditunjukkan melalui perbuatan yang benar. Ya, kalau kita setia di jalan benar, kita akan semakin maju menjadi memperoleh hikmat dan pengetahuan. Oke. Di sini penekanannya sama-sama di adegan dua ya, baik anak besar maupun di anak remaja. Kalau di anak besar, Adegannya di D, atas. D dan E ya. D, Di bawah lagi. Di bawah. Itu dia. Analisa ya, adegan. iya. Yang ini ya, Hikmat Yusuf Mm-mm. menjelaskan arti mimpi teman-teman barunya, yaitu dua juru minum dan juru roti. Oke, kita sambil baca adegan yang pertama dulu Kak. Kita baca, Kak Riki boleh baca ayat 1 sampai 4 dulu. Oke. Si pemimpi menafsirkan mimpi. Beberapa waktu kemudian, juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya melakukan kesalahan terhadap tuan mereka, Raja Mesir. Firaun pun murka kepada kedua pembesarnya itu, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Dia memenjarakan mereka di rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menugaskan Yusuf mendampingi mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka berada dalam tahanan selama beberapa waktu. Oke, jadi kita cerita langsung setelah apa namanya Yusuf ya, cerita 39 itu di atasnya. Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Iya, benar. Langsung dari rumah Potifar dia masuk penjara. Hmm. Nah, di sini di adegan 1 kita bisa tekanin siapa saja teman barunya Yusuf, juru minum sama juru roti. Nah, kalau kita lihat di Nehemia 1 ayat 11 untuk jadi analisisnya, nah juru minum itu orang petugas yang menjaga gudang bawah tanah raja. Nah, biasanya mereka itu apa namanya tempat untuk menyimpan anggur. Nah, kalau juru roti itu menjaga rumah roti raja. Gitu. Kita bisa bandingin uh, nah terus kemudian yang waktu itu Yusuf sama-sama ditahan sama mereka itu di rumah pengawal raja, bener ya Kak? Tuh, Kalau di TB2 istilahnya apa? Di ayat 3. Ia dia menahan mereka dalam. memenjarakan mereka di rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Nah, betul. Nah, di sini waktu disebutkan latar tempatnya rumah kepala pengawal raja. Nah, penjara tempat Yusuf dikurung kita bisa bandingkan tuh Kejadian 37 ayat 36. Yaitu sebenarnya Potifar itu adalah kepala pengawal raja.
Nah, ini kan jadi satu pertanyaan juga ya. Apakah si Yusuf ini dikurung di rumahnya Potifar sendiri? Kalau setahu saya waktu kami belajar bahwa tidak sebenarnya bukan rumahnya yang masih ada istrinya Potifar ya, Hmm. tapi seperti kayak rumah dinas gitu loh. Kayak rumah dinas di situ ada eh, aktivitas aktivitas pekerjaan untuk melayani raja. Nah, orang-orang ini Yusuf, kemudian pembawa juru minum juru roti itulah yang ditempatkan di situ. Istilahnya kayak rumah dinas lah, bukan rumah pribadinya si Potifar gitu. Nah, sejauh ini kita bisa lihat makna di adegan satu bahwa waktu ada penderitaan, Yusuf kan hidupnya nggak enak, tapi Tuhan bisa berikan dia berbagai kemungkinan, yaitu kalau bahasa di bahan-bahan tadi SMGT, yaitu dapat teman baru. Kita punya teman baru, karena itu kita jangan merasa paling menderita dulu gitu. Kita punya teman yang mungkin bisa Nasib. sama-sama saling Paling, sepenanggungan kali ya. iya betul. Uh, uh, jadi kita bisa lihat nih teman-teman di sekitar kita yang Tuhan tempatkan untuk kita juga gitu. Tapi kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Jadi di sini sikapnya tidak mengeluh seperti Yusuf. Ini mungkin ya justru di adegan satu ini bisa lebih kuat untuk pesan cerita di anak besar. Karena anak besar itu diminta untuk mereka itu setia di jalan kebenaran sekalipun menghadapi situasi yang buruk. Gitu. Di sini sudah bisa mulai kita bangun tuh untuk diarahkan bagaimana dia melihat kedatangan dua orang ini sebagai rencana Allah untuk menghibur Yusuf di tengah-tengah penderitaannya. Salah seperti itu. Yusuf nggak sendirian. Gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Kak Riki di adegan satu ini Kak? Ya tadi Pembukaan lah. tadi di apa di yang bahannya si apa PDF tadi itu, makanya aku lihat apakah salah tulis nih si pembuat ininya nih. Kok ada Mm-mm. Potifar gitu. Ternyata tadi udah menjawab, ternyata si Potifar itu kepala pengawalnya ini yang di rumah ini gitu. Yang di slide yang ke atas Kak. Yang ini ya. Bukan bukan yang di bahan materi. Oh iya. Nah, yang atas yang di nah itu dia yang di Ini ya. ayat Mm-mm, 4. betul. Di rumah Ya, Potifar, Potifar menempatkan Yusuf bersama juru minuman. Itu tadi ya. yang tanda tanya ke aku sih. Apa sih Mm-mm. ini? Terus ku baca tadi. Oh iya, Iya. ya gitu Jadi sih. ini bisa diklarifikasi ya Kak. Takutnya mereka pikir, tapi maksudnya ini kan satu, memang di penjara, di fitnah itu nggak enak. Tapi selalu bukan apa ya, kayak ada pertolongan Tuhan lah buat Yusuf. Dia nggak ditaruh di tempat penjara yang siksaan berat, tapi dia justru untuk jadi pelayan lagi gitu di tempat khusus. Iya. Oke, jadi ini ya perbuatan Allah itu dia sudah temukan Yusuf dengan teman-temannya. Ada respon Yusuf juga, dia jadi orang yang ya tetap mau melayani, tetap tidak sungut-sungut juga meskipun ini ya tetap dalam penderitaan. Tadi Oke. kepikiran ini yang istilahnya kan mereka sama-sama itu ya, bahasanya dihukum. Hmm, iya. Ternyata si Yusuf masih melayani mereka, berarti eh, padahal Ah, senasib di bawah. uniknya misalnya gini ya, Iya, Yusuf mereka sama-sama hukum. sama-sama kan statusnya sebagai tahanan, tapi Yusuf Mm-mm. masih ditugaskan untuk melayani, berarti ada kayak tetap ada jenjang di antara mereka tetap ya, walaupun bekas bos. Tapi Iya, ya itu tadi Yusuf masih terus memiliki kerendahan hati untuk melayani ya. Hmm. oke. Adegan satu sudah jelas ya Kak ya? Iya, Oke. Lalu adegan 2 ini ayat 5 sampai 19. Aku baca
Tadi kan 1 sampai 4. Kita baca 4 ayat lagi ya, Kak. Aku dulu. Aku sorry izin pakai TB1 ya, Kak. Oke, oke. Ayat 5. Pada satu kali bermimpilah ke mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kariki. Juru minuman itu lalu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku tampak ada pokok anggur di depanku. Pada pokok anggur itu ada 3 carang, baru saja pokok itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Piala Firaun ada di tanganku, lalu buah anggur itu kuambil dan kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian piala itu kuberikan ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. 17. Di bakul teratas ada berbagai makanan untuk Firaun buatan juru roti, tapi burung-burung memakannya dari bakul di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kepalamu ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Lalu burung-burung akan memakan daging dari tubuhmu. Oke, Kak. Ini banyak banget yang bisa kita kulik sih. Tapi nanti aku serahin kembali ke teman rekan-rekan guru, Kak Riki Hmm. sama Pak Pinlu. Akan mengulik di bagian mana? Saya berikan bahan sedikit ya untuk pengantar di adegan 2 ini. Yang bisa kita tekankan yang pertama interaksi dengan teman baru. Jadi juru roti dan juru minuman itu mimpi. Tapi Yusuf itu berinisiatif untuk bertanya. Jadi ketika maksudnya dia itu berinteraksi dengan temannya, Yusuf ini bukan orang yang eh, tidak peduli, tapi dia menjadi orang yang peduli meskipun di tengah penderitaan. Dia lihat temannya sedih, mukanya muram. Dia tanya, kenapa hari ini mukamu muram? Kalau dalam bahasa aslinya, muka muram itu artinya dia lagi gloomy, lagi depressed, lagi anxious. Nah, kalau dihubungkan dengan konteks anak-anak remaja, banyak banget nih sebenarnya mereka itu menunjukkan muka yang sedemikian kan. Tapi apakah kita itu anak-anak Tuhan itu cukup peka ya terhadap kondisi teman-teman kita di sekitar. Nah, itu bisa jadi satu pengantar. Lalu zaman dulu orang yang dapat mimpi itu ternyata percaya mereka itu bisa dapat informasi supernatural lewat mimpi itu. Nah, jadi itulah yang maksudnya karena mereka kan satu konteksnya lagi di penjara, terus dapat mimpi. Pasti mereka takut kalau misalnya dapat mimpi, ini tuh tanda-tanda supernatural yang akhirnya apa namanya mereka itu bisa mendapat celaka lah atau gimana gitu kan. Nah, tapi yang bikin mereka semakin muram, kita lihat lagi di ayat 8.
Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Jadi mereka itu udah gloomy karena mimpi dan lebih tertekan lagi karena nggak ada orang yang bisa mengartikannya. Berarti mereka itu sudah bertanya, mereka tuh sudah bertanya entah ke orang-orang lain dan pasti di rumah pengawal raja itu banyak orang-orang pandai yang punya dan orang-orang berpangkat yang punya akses dengan orang-orang pintar di luar sana gitu kan. Tapi nggak ada yang bisa artikan mimpi itu. Nah, disinilah kesempatan gitu. Yusuf itu yang kedua, ketika dia sudah bersimpati, berempati, gitu, peka terhadap lingkungan, sekarang dia berani sharing tentang apa yang dia percayai tentang Allahnya sendiri. Nah, karena dia percaya Allahnya itu bisa apa namanya? Allah itu berkuasa, Allah itu punya rencana atas setiap kehidupan manusia. Nah, makanya ada pertanyaannya, bukankah Allah yang terangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, Yusuf menyatakan bahwa penafsiran mimpi itu bukan ilmu pengetahuan atau sihir. Jadi kalau zaman dahulu kan jadi apa ya? Ya itu orang kan datang ke juru-juru ada di Juru dalam tenung. bahasa ya dalam bahasa Alkitab kita bisa mention ada yang namanya juru tenung. Nah, itu adalah ahli-ahli yang ahli-ahli. Itu adalah orang-orang yang melakukan menggunakan kuasa kegelapan untuk melakukan istilahnya penerawangan, terus apa lagi Kak? Okultisme itu kan. Iya, Eh, iya. nah, itu bisa kita apa? Berikan konteks seperti itu. Nah, di sini bukan juga ilmu pengetahuan, sehingga misalnya kita bandingkan dengan Einstein. Eh, Einstein kan tidak mendasarkan ilmu pengetahuannya berdasarkan mimpi gitu kan, tapi lewat apa namanya, lewat satu Right. ya. Nah, kita juga sebenarnya dunia modern saat ini itu nggak bisa untuk mengartikan mimpi. Ada yang menganggap mimpi itu signifikan, ada juga yang menganggap mimpi itu biasa-biasa saja ataupun tidak ada artinya, hanya bunga tidur. Ada secara psikologis, ini jadi tambahan ya. Secara psikologis ada yang mengatakan mimpi itu hanyalah kumpulan dari potongan-potongan adegan di dalam alam bawah sadar kita gitu. Dan itu kembali dimainkan oleh otak kita secara tidak sadar ketika kita tidur. Secara, Nah, jadi sebenarnya perspektif tentang mimpi secara sains itu ya kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin ada yang lain juga. Namun intinya di sini eh, seringkali dalam Alkitab kita nggak bisa pungkiri Allah itu pakai mimpi. Khusus si Yusuf ini. Yusuf ini kan disebut tipe mimpi ya. Sering mimpi dan itu memang jadi konteks buat Allah itu kasih tahu rencana gitu. Kasih ungkapkan eh, rahasianya. Nah, nah Tuhan di dalam konteks apa namanya mimpinya Yusuf, kita jangan tekan. Oke, boleh kita jelaskan tentang mimpi, kita klarifikasi, tetapi yang kita mau tekankan bukan mimpinya, tapi tentang Tuhannya yang mau sebenarnya menuntun Yusuf gitu untuk memberikan mimpi. Tapi di dalam konteks ini Yusuf ini bukan dia yang mimpi ya, tapi Tuhan itu bisa memakai mimpi untuk menyingkapkan sesuatu. Gitu. Kalau Tuhan yang misalnya kasih mimpi, ya pasti Tuhan juga yang bisa menafsirkan. Mm-mm. Lalu ah, di dalam Kejadian 41 ayat 16, Kejadian 41 ayat 36, Daniel gitu ya. Daniel 2 ayat 19, Daniel 2 ayat 28, 2 ayat 47. Nah, di sini nih kita bisa untuk melihat bahwa Tuhan itu bisa apa namanya? Memberitahukan isi hatinya, yaitu interpretasi dalam tanda kutip cerita kita, interpretasi terhadap mimpi itu kepada orang-orang yang dekat sama Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Gitu dalam arti mereka itu bergaul akrab dengan Tuhan, mereka sering berdoa, punya relasi dengan Tuhan, atau dalam bahasa penafsir Tuhan menggunakan hambanya untuk menyatakan pikiran dan Hmm, rencana. hmm.
di situ jadi kita bisa lihat bahwa ini di sini ada orang-orang yang memang secara khusus Tuhan pakai gitu. Tetapi tidak bisa di jump into conclusion bahwa zaman sekarang Tuhan akan memberikan mimpinya gitu. Lalu nanti ada satu pendeta yang, wah saya hamba Tuhan ya akan menafsirkan mimpi. Nah ini nih bahaya nih seperti ini. Jadi kita perlu pakai kata-kata yang eh, jembatani itu. Dalam konteks itu, memang ada orang yang dipakai untuk menginterpretasikan. Tapi zaman sekarang, apakah Allah akan pakai mimpi? Nah, interpretasinya atau pengertiannya pun harus kita cek kembali dengan keseluruhan kebenaran Alkitab. Nggak boleh langsung diterima. Oh, saya mimpi misalnya apa namanya, saya dapat uang 10 juta gitu kan. Pendetanya bilang, oh ya tahu, itu mau dapat uang besar loh dan kamu kasih perpuluhan gitu ke gereja. Nah, itu kan sebenarnya ya si pendetanya aja tuh yang memakai atau memanipulasi itu. Nah, itu perlu kita buka secara gamblang ke anak-anak untuk melihat yang mana yang benar atau enggak gitu. Untuk bisa memilah mana yang dari Allah dan mana yang bukan Allah. Saya kira yang apa, yang si saat Yusuf ini pun juga istilahnya baik zaman dulu maupun zaman sekarang, setiap mimpi itu kan harus diuji toh. Eh, dan ternyata memang ya dalam 3 hari tepat 3 hari gitu, istilahnya Hmm, untuk menyatakan itu kan bahwa oh ini memang dari Allah loh gitu, ini yang bukan atau bualan doang gitu, kayak gitu hmm, sih. Yang lebih betul, ke arah itu sih tadi. betul. Dan nanti kan sebenarnya apa yang kita lihat istilahnya itu korespondensi kebenaran daripada interpretasi Yusuf adalah Hmm. ketika apakah benar terjadi atau enggak gitu kan. Ya, Mm-mm. Gitu. Oke, nah kita lanjut lagi. Terus di sini kita bisa lihat Yusuf itu berani menyatakan pesan Allah karena dia sendiri dekat sama Allah gitu. Karena dia ya maksudnya Allah yang memberitahukan. Oke. Nah, nah selain dia menjalankan tugasnya untuk menjadi seorang interpretasi mimpi, dia juga berani untuk ungkapkan keinginan dan kebutuhannya. Nah, ini sebenarnya boleh sih dalam maksudnya dalam arti itu resiprokasi atau di dalam hubungan pertemanan itu boleh sebenarnya kita juga sharing kerinduan kita, sharing kesulitan kita, sharing kebutuhan kita. Bukan hanya dalam konteks pertemanan nih kita bantuin teman kita nih, dia sharing gini 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 lalu kita jadi orang yang dipakai Tuhan untuk aneh udah masuk aplikasi ya Kak. Jadi oh, teman kita sharing, kita tanya, kita sharing, kita mau dengerin dia, lalu kita dipakai Tuhan untuk misalnya memberikan dia kata-kata penguatan, kata-kata hikmat untuk jalanin hidup. Tetapi bukan berarti dalam pertemanan tersebut kita nggak bisa untuk sharing. Nah, Yusuf nih berani untuk mengungkapkan dirinya dan apa yang menjadi kerinduannya dan kebutuhannya. Gitu. Jadi sebenarnya anak-anak boleh aja sih untuk dalam pertemanan itu sharing gitu. Ya, kalau memang dia teman yang baik pasti kan akan eh, menguatkan dan mendoakan gitu. Tapi ya nanti adegan 3 itu kelanjutannya ya. Nah, di dalam ada keinginannya si Yusuf ini. Keinginan Yusuf itu eh, supaya kalaupun mereka nanti ketemu sama Firaun, setidaknya kebaikan Yusuf, kepintarannya Yusuf, hikmatnya Yusuf gitu, itu bisa diceritakan sama Firaun gitu. Dengan mengingat segala kondisi hidupnya yang sebenarnya sulit banget buat Yusuf saat ini gitu loh. Dia pun di apa namanya? Kalau di sini bahasanya di TB1 dia itu dicuri, diculik apa ya? Kalau di TB2 apa ya, Kak? Di ayat 15 sebab aku dicuri diculik Wah, begitu ini saja. sebab sesungguhnya aku diculik dari negeri orang Ibrani, dan di Ya, sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak ya, dijebloskan ke dalam liang iya. tahanan. Ah, ah. Ya di situ kan maksudnya Yusuf pun juga sebenarnya tuh adalah manusia gitu loh. Dia juga manusia yang maksudnya di tengah-tengah penderitaan itu bukan berarti kita harus jadi orang hebat saja, jadi orang yang pintar saja, orang taat melayani Tuhan. Enggak loh. Kita juga harus menjadi sisi manusia yang kita pun bisa untuk mengungkapkan eh, apa
ya berbagai Keluhan kekecewaan. gitu ya. Ya, boleh berkeluh, tetapi berkeluh dalam arti kita itu percaya ya. Karena Yusuf itu kenapa dia minta untuk dikenalkan pada Firaun nantinya? Karena dia percaya ada rencananya Tuhan buat dia. Nah, sedangkan kita, kalau kita cuma mengeluh-mengeluh dan kita sebenarnya nggak percaya sama Tuhan, ya udah keluhan kita nggak jadi apa-apa. Jadi sharing itu perlu juga untuk kita itu juga apa ya, rilis lah kesedihan kita, rilis penderitaan kita. Nah, sama tadi ada overview di atas yang ketiga, sekarang overview di atas. Sebenarnya di adegan 2 ini mau bicara tentang apa sih? Jadi aku di atas ada taruh. Ini kan sebenarnya mendapat hikmat dalam penjara nih judulnya. Ah, overviewnya dalam kitab Amsal khususnya di PL ya, dalam PL khususnya kitab Amsal, hikmat itu lebih sering dimengerti sebagai skills of living. Jadi skills of living ini bukan dimengerti sebagai keahlian saja, tapi dimengerti sebagai kebijaksanaan menjalani hidup, gitu Kak. Nah, anak-anak ini kan eh, sejauh ini mungkin kalau mereka menjalani kehidupan itu lebih banyak ngikutin mamanya, ngikutin kata papanya, terus juga mungkin mereka itu hanya ikut-ikutan dengan teman-temannya gitu kan. Nah, mereka tuh nggak mengerti bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan dengan bijaksana gitu. Nah, itulah sebenarnya hikmat di dalam Alkitab itu lebih banyak berbicara tentang tersebut gitu. Jadi, mulai dari A, yaitu Yusuf berinisiatif untuk bertanya, dia empati, lalu kemudian kedua, Yusuf berani ungkapkan kemampuannya dan juga apa imannya terhadap Allah. Lalu Yusuf berani nyatakan pesan Tuhan, Yusuf mau untuk sharing harapan dan juga kesedihannya. Nah, semua itu adalah hikmat untuk dia bisa menjalani kehidupannya yang di tengah-tengah penderitaan. Nah, ini hikmatnya di situ, Kak. Cuma ini kakak-kakak sekolah minggu perlu terjemahkan ya. Karena saya cuma sediakan bahan agak mentah, perlu diterjemahkan ke bahasa Bersamakan ya. anak-anak. Iya, bahasa anak besar sama anak remaja, di mana hikmat atau skills of living ini mereka tangkap gitu. Nah, paling real sih memang kita ambil interaksi mereka dengan pertemanan sih. Yang seperti saya contohkan tadi, kalau mereka ketemu teman baru, itu bisa jadi teman yang saling menolong atau membantu gitu. Waktu temannya gloomy, kita bisa tanya, kita bisa peduli. Lalu kalau misalnya dia punya kesusahan, kita bisa bantu. Apa pesannya Tuhan yang mau disampaikan ke teman kita. Tapi bukan berarti kita sendiri tidak sharing, tidak bisa ceritakan juga loh. Kita juga bisa menceritakan kisah kita gitu. Dalam hal ini mungkin teman kita nggak bisa bantu apa-apa, dia bisa bantu mendoakan yang terbaik gitu buat kita. Oke, lalu kita sekarang masuk adegan 3 ya Kak. Boleh tolong Kak Riki untuk baca adegan 3, Adegan 20 sampai 3 ayat 23. 20. Kemudian pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di antara para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya pada jabatannya sehingga ia dapat memberikan lagi piala ke tangan Firaun. Sebaliknya, kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang diartikan Yusuf kepada mereka. Namun, kepala juru minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf. Ia lupa kepadanya. Ya, ini menjadi ayat 20 sampai 22 kan menjadi konfirmasi ya Hmm. bahwa apa yang disampaikan Yusuf itu memang dari Tuhan dan memang sudah benar-benar terjadi. Oke, lalu mungkin yang aku tekankan ayat 23, Yusuf itu nggak diingat sama kepala juru minuman, tetapi secara khusus ditekankan dia dilupakan. Itu dia dilupakan. Tidak diingat pun pasti kan dilupakan ya. Jadi ini kayak memang itu gaya bahasa Alkitab ya. Yusuf tidak diingat tapi dilupakan. Itu kan sebenarnya double ya. Itu penekanan yang istilahnya itu di-highlight oleh penulis Alkitab. Nah, tapi maknanya meskipun Yusuf dilupakan, Yusuf tuh nggak ada kecewa dengan Tuhan. Tetap aja lakukan pekerjaannya di penjara dengan tekun dan selalu percaya Allah tuh punya rencana yang baik untuk dirinya.
kita perhatikan, kenapa kita bisa makna ini bisa muncul? Karena kita perhatikan kesimpulannya Yusuf di Kejadian 50 ayat 20. Allah merencanakan yang baik gitu untuk dia. Sekalipun orang itu merencanakan yang jahat untuk dia. Nah, tidak mungkin dong kesimpulan itu ujuk-ujuk datang dari di akhir. Pastinya Yusuf itu punya pergumulan-pergumulan iman atau dia sudah mulai memikirkan meskipun dia menderita, dia melatih dirinya untuk melihat percaya bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang baik meskipun dia belum bisa lihat gitu. Ya Kak, jadi Nah, itu ayat adegan tiganya kurang lebih seperti itu. Dari Kak Riki mungkin ada tambahan Kak. itu sih tadi menarik ya kalau yang kesimpulan dari Kak Mary, Yusuf melatih diri meskipun belum melihat gitu ya. Eh, itu tadi eh, kalau dibilang tadi eh, Yusuf dilupakan, tidak diingat, terus ia lupa kepadanya. eh, ya pasti ini ya. Oh, aku udah ini kok nggak ada kabar-kabar baik nih. Tetapi sikap ininya Yusuf tetap ini ya, tetap tetap setia sama tetap melakukan gitu. Dan kalau dilihat nanti kisah ininya ya ada momennya ketika si itu tadi juru minuman menyadari, oh saya lupa nih janjiku. Iya betul. Kayak gitu sih. Oke Kak Riki. Mm-mm. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Kak. Lalu aku memberikan ada mungkin bisa ditambahkan ya untuk Mm. pertanyaan penuntun cerita atau jadi pengait di awal. Contoh, siapa menurutmu orang yang paling sulit hidupnya yang pernah kamu temui? Gitu. Mm. Kesulitan hidup seperti apa sih yang menurut kamu ini orangnya hidupnya menderita banget. Terus kamu lihat gimana sih cara mereka jalani hidup. Nah, gitu. Jadi ajak mereka untuk observasi kehidupan yang menderita karena biasanya anak-anak kan cuma melihat hidupnya aja, ya kan? Nah, mungkin bisa mulai mereka melihat untuk mereka bisa berempati, mengerti penderitaan Yusuf, gitu kan? Jadi mereka lihat dulu observasi di sekitar mereka. Nah, baru kita kaitkan dengan apa internalisasi ke mereka. Kalau kamu pernah alami penderitaan nggak secara pribadi dan apa yang kamu lakukan? Dan kira-kira apa sih yang Allah lakukan dalam hidupmu? Pertanyaan ini sebenarnya nggak harus dijawab karena pertanyaan C ini yang akan dijawab dalam cerita kita. Cerita. Gitu. Selalu kita coba untuk gunakan pertanyaan-pertanyaan pengait gitu hook untuk di awal eh, cerita. Kita bisa pakai banyak cerita ya sama media, ada video animasi Alkitab itu mungkin kalau ada, kalau enggak nggak apa-apa kita pakai gambar-gambar yang ada saja di internet. Oke, dari aku mungkin seperti itu dulu Kak. Penerapannya masih sama ya, Tuhan sumber hikmat pengetahuan, bahasanya disederhanakan. Lalu kita hanya bisa tahu hikmat itu kalau kita dekat sama Tuhan. Hikmat ini di sini kalau aku memberikan arti hikmat itu lebih luas, Kak. Jadi kalau di mungkin cerita ini mau lihat hikmat itu untuk mengerti mimpi. Kalau aku melihat hikmat itu bagaimana Tuhan kasih hikmat Yusuf untuk jalani kehidupannya, gitu. Bukan hanya menginterpretasikannya. Mimpi ya, bukan hanya mimpi. Iya. Jadi bagaimana di penjara Tuhan kasih hikmat buat Yusuf untuk menjalani hidup. Nah, baru tuh bisa kita eh, karena buat aku gini, eh, cerita ini tentang Allah, bukan tentang mimpi. Hmm. Dan kita kan nggak mau membuat anak-anak yang justru mereka itu menjadi mentuhankan mimpi gitu, atau memberhalakan mimpi mereka. Mimpi ini bisa dimengerti dua konteks ya, mimpi bawa bunga tidur, bawaan tidur, atau mimpi cita-cita. Nah ini perlu dijelaskan juga ke mereka supaya tidak rancu gitu istilah mimpi, perlu dibedakan. Istilah hikmat juga perlu dibedakan. Apa itu hikmat, apa itu mimpi, supaya ada kesamaan pengertian di awal Cerita. sama anak-anak. Ya.
Oke, itu dari aku, Kak. Dari Kak Riki mungkin ada yang mau ditanyakan, di-sharing silahkan. Yang itu sih tadi udah ya. Ya paling tadi ada itunya sih. Mungkin ke depan nanti menarik sih, apa bahasanya, penyajian penyajian materinya Kak Mer ini mungkin bisa di-sharing nanti di internal kita guru-guru GSM gitu kan. Itu sangat Ya, menarik sih, terutama tadi tentang walaupun kita sebenarnya sudah menggunakan, tetapi misalnya tadi diingatkan tentang pertanyaan pengait atau per- pertanyaan yang mengantar untuk masuk ke tema kan. iya. Nah, itu penting sih. Dan biasanya kalau aku juga selalu em, ngasih pertanyaan dulu sih di awal kayak gitu untuk mengantar cerita itu biar si anak-anak juga interaksi. Itu sih paling tambahan dari aku, Kak. Oke. Nah, ini aku di sini kan, sorry, kita di sini terakhir aktivitas ya, Kak. Hmm, Aktivitas ini dia kan cuma ada dua nih, kuis Alkitab atau main teka-teki. Iya, oke. kalau anak remaja, anak besar, menurutku yang menarik itu si teka-teki ini nih, 4 garis lurus gitu ya. Kalau si kuis Alkitab, anak remaja sih boleh-boleh aja gitu. Atau kalau misalnya anak remaja, mungkin mereka mau coba praktek sharing gitu. Jadi dan sharing di kelompok kecil gitu. Apa kesusahannya sih belakangan ini? Kamu merasa apa? Kamu apa namanya? Apa yang terjadi di hidupmu? Kenapa kamu kayaknya gloomy gitu? Ya, mereka praktek seperti Yusuf gitu. Praktek hikmatnya itu dalam hidup mereka langsung. Terus ya mereka bisa nanti tutup aktivitasnya sharing dan saling doa. Ih, oke, Kak. Iya, ini kalau misalnya Kak Riki punya ya, kan kalau nggak cuma yang ini doang, yang apa aktivitas ini, kalau ada bentuk yang lain mungkin bisa Iya, ada variasi tambahin. 2 atau 3 gitu kan, supaya mereka kayak sebenarnya kan ini kan seperti aktivitas problem Iya, solving. betul betul. Jadi jadi cari aktivitas problem solving lainnya yang mungkin dalam waktu nggak terlalu, ini kan singkat banget kalau mereka udah temuin gitu. Nah, aku dulu diajarin pas les les ini ya, les dulu les bimbel tapi lupa sekarang gimana caranya. Gitu. Ini, Atau kalau kalau mereka misalnya menariknya tuh ya misalnya Rubik atau apa gitu. nah, Jadi bisa aktivitas apa ya? Aktivitas fisik. Nah, aku pernah ini sih. Ini ada yang satu keluar jalur mm-mm, untuk pas, ini. iya. Ini harus ada satu keluar jalur, cuma aku lupa caranya. Kayaknya Satu, kalau nggak salah, coba ya. bawah dulu. Ini kan Tuh, ya. begini. Dua, tiga, Nah ini nggak tahu nih gimana. Gini. satu. Nah itu yang belum susah ini satu, Ini, dua, ini tiga, garisnya ini empat. sih persegi sih. Apa, jajak Ih, persegi panjang maksudku. Harusnya susah dia ini agak saya. geser dikit. Ya, ya, ya. Oke, nanti aku coba cari tahu. Oke, Kak. Oke, terima Ya, kasih. thank you, Kak Riki. Ini ayat hafalannya. Hmm, eh, Amsal juga ya. Heeh. Jadi ini kan akhirnya kan apa dari datang pengetahuan dan kepandaian. Saya pikir hikmatnya Yusuf ini kita bisa lihat dari setiap pertanyaannya. Kenapa mukamu muram? Ya, dia pintar sekali dia. Si Yusuf ini pintar banget bicara. Nah, mukamu muram. Bukankah Tuhan tuh yang sebenarnya kenapa ini? Coba cerita-cerita. Jadi dia tuh ada gitu skillsnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya skill-skill seperti ini bisa kita pakai sehari-hari. terima kasih. Oke,
Kalau sudah nggak ada lagi, kita mungkin tutup dalam doa ya Kak. Boleh Ya, minta tolong Kak Ki untuk oke. berdoa. Hmm, kita berdoa, Kak. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk persiapan yang boleh dilakukan. Bersyukur untuk Kak Mary yang mendampingi sebagai pengarah hari ini ya Tuhan. Kami mendapat banyak hal, teknik dan bukan hanya sekedar informasi, tetapi itu membuat kami untuk boleh harus serius lagi untuk menyiapkan. eh, Berkati Kak Riki yang akan melayani di kelas besar, juga Kak Penlu yang di kelas remaja. Berkati juga Kak Penlu dalam mendengarkan recording yang akan diberikan nanti ya Tuhan. Juga terlebih kami mau mendoakan adik-adik yang akan kami jumpai di hari Minggu mendatang ya Tuhan. Siapkan kami, kesehatan kami sehingga kami boleh hadir dengan baik, dengan tepat waktu. Nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan kami, Kak Mary, Kak Riki, dan Kak Penlu. Tuhan yang membimbing kami, memberi kami hikmat seperti materi yang kami pelajari hari ini, untuk kami boleh bijaksana dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan aktivitas kami di malam ini. Tuhan yang berkati. Ini doa permohonan dan doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Riki. Selamat malam. Terima kasih Kak. Selamat malam Kak Mer. Iya.